melakukan hubungan intim malam Jumat itu sangat dianjurkan atau bahkan sangat disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya karena itu ternyata ketika melakukan hubungan intim pada malam Jumat itu bisa menghasilkan keturunan yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Apa kabar sahabat santri dan pendukung channel Al-Hadafi? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa waktu atau malam apa saja yang dianjurkan untuk melakukan hubungan intim atau jima agar mendapatkan keturunan yang berkualitas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ahlul ilmi telah berkata, ahli hikmah, ulama ahli hikmah, man jami'a zaujatahu, barang siapa menjima istrinya fi lailatil jum'ati, pada malam Jumat, yasirul waladu, maka anak tersebut akan menjadi hafidhon fi kitabillahi ta'ala, akan menjadi seorang tahfidz atau seorang hafidz Al-Quran atau kitabillahi, berarti kitabillahi Allah Ta'ala itu berarti Al-Quran ya. Jadi dia itu akan menjadi penghafal Al-Quran ya. Di sini dijelaskan oleh ulama ahli hikmah yang mana barang siapa yang menjima istrinya pada malam Jumat dan lalu menghasilkan keturunan, itu keturunannya akan menjadi seorang yang hafal Al-Quran dengan mudah. Makanya dianjurkan untuk melakukan hubungan intim itu pada malam Jumat. Bahkan sering yang lumrahnya dikatakan oleh orang-orang itu adalah malam Jumat itu seperti membunuh orang kafir 1000 itu katanya. Melakukan hubungan intim malam Jumat itu sangat dianjurkan atau bahkan sangat disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Ya karena itu ternyata ketika melakukan hubungan intim pada malam Jumat itu bisa menghasilkan keturunan yang hafid ataupun hafidoh ya, hafal Al-Quran. Jadi kalau laki-laki itu hafid, kalau perempuan itu hafidoh ya. Waman jami'a fi lailatis sabti, dan barang siapa menjima istrinya pada malam Sabtu, yakunul waladu, maka akan ada anaknya majnunan, itu edan ya. Dan jadi barang siapa yang menjima ya, suami yang menjima istrinya pada malam Sabtu lantas itu menghasilkan keturunan, maka keturunan tersebut akan menjadi gila. Maksud di sini adalah gila bukan berarti idiot, itu tidak. Dia akan gila dengan dunia. Ya, dia akan gila dengan harta ataupun tahta ataupun wanita. Itu semuanya akan gila. Definisi dari gila tersebut ya, bukan gila idiot ataupun edan, itu tidak ya. Jadi maka hindarilah untuk melakukan hubungan intim ataupun jima ataupun bersenggama pada malam Sabtu. Hindari itu karena efeknya berbahaya. Ketika menghasilkan keturunan, dia akan menjadi orang yang tergila-gila pada dunia, harta ataupun tahta ya. Waman jami'a fi lailatil ahadi, dan barang siapa menjima istrinya pada malam Ahad, yakunul walada, maka akan ada anak sarikon. Sarikon itu suka mencuri, limilki hoiriha ya, milik orang lain, audoliman, atau akan menjadi orang yang dolim. Nah, jadi barang siapa yang menjima istrinya pada malam Ahad dan akhirnya menjadikan sebuah keturunan, itu keturunannya akan menjadi seorang yang suka mencuri milik orang lain ya. Jadi berhati-hati ya, kalau ada orang anak yang suka mencuri milik orang lain, berarti itu sudah bisa ditebak orang-orang itu atau orang tuanya melakukan hubungan intim pada malam Ahad ya. Atau akan menjadi seorang anak yang dolim ya. Ya, dolim itu sudah tahu saatnya sholat dia malah main PS katakanlah sampai waktu sholat itu habis ya. Sudah tahu saatnya ngaji, dia tidak mengaji. Sudah tahu mentaati orang tua itu adalah hal yang bagus, dia malah membentaknya. Itu bagian dari orang-orang dolim ya.
Wa man jami'a fi lailatil isnaini, dan barang siapa menjima istrinya pada malam Senin, yakunul waladu, maka akan ada anak fakiron au miskinan, orang yang miskin ataupun fakir, au radiyan atau ridho li amrillahi wa qadaihi, kepada perkara Allah dan kepada ketentuan Allah. Ya. Nah, di sini juga dijelaskan barang siapa yang menjima istrinya pada malam Senin, ya, itu akan menjadi orang, anaknya itu akan menjadi orang yang fakir ataupun miskin bisa jadi, atau juga bisa jadi selalu ridho dengan ketentuan-ketentuan Allah, ya. Atau juga bisa dikatakan juga di sini adalah anaknya itu akan menjadi seorang yang rendah hati, ya, ridholah dengan apa yang menjadi sebuah ketentuan Allah untuk dirinya. Ya bisa jadi ini malam Senin itu menurut saya juga baik, ya, karena tapi di sini banyak sekali pilihannya, bisa jadi fakir, miskin, ataupun ridho dengan ketentuan Allah, atau bisa menjadi seorang yang sangat tawadhu sekali, atau rendah hati anak tersebut, ya. Jadi malam Senin itu juga menurut saya cukup baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man jama'a fi lailatis sulasai, dan barang siapa menjima istrinya pada malam Selasa, yakunul waladu, maka akan ada anaknya barron lil walidaini, akan menjadi seorang anak yang selalu taat ataupun berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, yang selanjutnya, kalau barang siapa yang menjima istrinya pada malam Selasa dan menghasilkan keturunan, itu keturunannya akan menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, ya. Itu malam Selasa ini dicatat ya, baik-baik ya. Jadi kalau ada anak yang selalu durhaka kepada orang tuanya, ya berarti dilakukan bukan pada saat malam Selasa, udah selesai. Kalau ada anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tuanya, jelas itu pasti orang tuanya melakukan hubungan intim ataupun jima pada malam Selasa. Waman jama'an, dan barang siapa menjima istrinya fi lailatil arba'i, pada malam Rabu, yakunul walada, maka akan ada anak kasirul akli, itu orang yang banyak akalnya, au kasirul ilmi, atau banyak ilmunya, au kasirul syukri, ataupun banyak syukurnya. Nah, barang siapa yang menjima istrinya, seorang suami menjima istrinya pada malam Rabu, menghasilkan keturunan, itu anaknya akan menjadi seorang yang cerdas, pintar, dan banyak bersyukurnya. Jadi tidak sombong ini, ya. Jadi anaknya itu baik. Jadi malam Rabu itu juga menurut saya kategori malam yang baik untuk melakukan hubungan intim, karena ketika diberikan keturunan, anaknya itu akan menjadi anak yang cerdas, pintar, dan banyak bersyukurnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man jami'a, dan barang siapa menjima istrinya fi lailatil khamis, pada malam Kamis, yakunul waladu, maka akan ada anak itu mukhlison, orangnya ikhlas fi qalbihi, di dalam hatinya. Nah, yang selanjutnya, barang siapa menjima istrinya pada malam Kamis, itu anaknya akan menjadi orang yang ikhlas, ya. Anaknya itu ikhlas di dalam hatinya, jadi orang dendaman. Jadi ya menurut saya juga baik kalau malam Kamis itu, ya. Jadi malam Kamis itu juga salah satu yang dianjurkan, karena keturunannya nanti itu akan menjadi seorang yang ikhlas di dalam hatinya, tidak pernah menaruh dendam kepada siapapun, ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan pada kesimpulannya boleh kita menjima istri kita pada malam apapun, ya, yang mana malam itu baik untuk keturunan kita kelak, ya, dan hindari pada malam yang mana keturunannya itu akan menjadi buruk bagi keturunan kita kelak. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.